Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan channel Rumah Bersama Orang Cianjur dan Cianjur Law News Jabar, dan didukung oleh majalah hukum nasional MHN. Acara ini tentu sebagaimana kita ketahui di media sosial sudah ramai sekali menjadi bahan perbincangan, di mana ada semacam potensi menjadi sengketa di peradilan Kabupaten Cianjur dengan perkara tentang status tanah milik dan bangunan yang beralamat di Jalan Taman Bunga Nusantara nomor 260, Kampung Simpang, Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, dan dengan pengurus yayasan LKSA Ghafurur Rahman, yaitu Ghafurur Rahim, yaitu Pak Ajis Abdul Majid. Nah, bagaimana sebetulnya perkara ini asal-muasalnya? Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ajis dan ada sedikit dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan, baik yang disampaikan oleh penggugat ya, surat peringatan dari Pak Ustadz Arifin yang sudah melayangkan surat permohonan untuk dikosongkan bangunan, dan termasuk jawaban klarifikasi yang disampaikan secara tertulis oleh LKSA Panti Asuhan Rahim yang dipimpin oleh Pak Ajis. Untuk membedah persoalan ini tentunya mari simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Ajis. Sebetulnya hari ini juga ada jadwal mediasi, cuman katanya sampai seperti apa nih proses mediasi yang dilakukan itu. Mari kita tanya langsung ke Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Pak. Wilujen siang Pak Ajis, mudah-mudahan kawagel ya berada di taros ya. Ini perkara ini kan sebetulnya sudah lama ya Pak Ajis. Betul. Sudah sering juga disiarkan di YouTube ya, channel milik yayasan katanya. Dan ini terakhir sengketa ini makin memanas katanya Pak Ajis. Iya betul. Mungkin Pak Ajis bisa menjelaskan dari mulai kronologis secara global ya, secara umum, biar tidak singkat padat. Iya. Sampai proses hari ini Pak Ajis. Betul. Yang katanya tadi ada terjadi mediasi. Dan bagaimana mediasi itu berlangsung? Apakah masih buntu atau bagaimana? Silakan Pak Ajis. Ya. Kalau mediasi tadi yang dilakukan yang dimediasi oleh muspika setempat dengan memanasnya terkait pengosongan panti asuhan PSAA Yayasan Ghafurur Rahim, tidak ada titik temu tadi. Tidak ada titik temu ya? Ya, tidak ada titik temu karena permasalahannya kami hanya meminta tuntutan dicabutnya terkait penerbitan surat sertifikat atas nama Ustadz Arifin Jayadiningrat, karena pemahaman kami yang kami tahu bahwa dengan diterbitkannya sertifikat atas nama Ustadz Arifin, kalau menurut saya satu kesalahan besar, karena saya tahu sendiri waktu itu tahun 2010 Pak, tahun 2010 kita menggalang dana dengan Pak Ustadz Arifin dengan membuat video sinema mini lah, konten bahwa dana itu bahwa dengan bikinnya konten itu, video itu, dengan harapan bisa
bisa menjaring potensi dana dari seluruh donatur. Alhamdulillah waktu itu dari Pak Ustadz Arifin, kebetulan dia seorang direktur Baitussalam Mabrur Wisata yang bergerak di bidang jemaah haji, diekspos oleh jamaahnya dan diekspos juga oleh jamaah-jamaah para donatur yayasan, untuk sehingga penyampaian informasi terkait yayasan butuhnya gedung untuk asrama anak-anak yatim, anak-anak duafa bisa terrealisasi dengan baik, itu sesuai harapan. Alhamdulillah di luar dugaan kami dan Pak Ustadz Arifin dalam waktu singkat terkumpul 750 juta. 750 juta Iya, pada tahun 2010 ya. 2010. Alhamdulillah kami tasyakur bil iman kepada Allah atas inisiatif para tim Pak Ustadz Arifin, sehingga alhamdulillah harapan kami untuk membeli gedung bisa terrealisasi yang kami pakai sekarang. Artinya tidak ada dana milik Pribadi tidak ada. Tidak. Semua atas dasar partisipasi dan dukungan para jamaah Ustadz Arifin dan para jamaah dan donatur Yayasan Ghafur Rahim yang dikirim melalui satu rekening Yayasan Ghafur Rahim di Bank Mandiri Dan waktu itu. akhirnya Nah, disertifikatkanlah ini tanah itu disertifikatkanlah ini dengan dana itu senilai pembelian tanah ini 175 juta. ya. Betul. Nah, dengan jasa dan lain sampai terkumpul dikeluarkan 196 juta. Terus proses pembangunannya Nah, proses pembangunannya dengan dana 750 juta kita bangun 550 ya, Sisanya. dengan lain-lain 575 juta. Alhamdulillah setelah dibangun kita bersyukur bahwa harapan kami sudah terrealisasi. Langsung kita memindahkan anak-anak panti yang dulunya kantornya ataupun asramanya di Kampung Joglo RT 3 RW 6 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi di atas. Iya. Jadi dari situ pindah ke sini, ke sini tanpa adanya permasalahan apa-apa. Kita melakukan berbagai kegiatan operasional penyelenggaraan yayasan sesuai dengan program dua belah pihak. Nah, yang jadi pertanyaan Pak nih, ketika Bapak kan waktu itu bersama-sama menggalang dana dan sebagainya ya, apakah ada koordinasi juga ketika ini yang tadinya AJB menjadi sertifikat atas nama Pak Arifin, tidak atas nama yayasan gitu? Tidak ada. Karena kita berangkatnya dari satu kepercayaan ya, namanya juga kiai, pasti tidak mungkin amanah dari jamaah untuk membeli gedung ini, sertifikat dan lain-lain, pasti saya pikir atas nama atas nama Panti Asuhan Ghafur Rahim. Jadi Bapak sama sekali tidak tahu proses pembuatan itu. Nah, gitu. Jadi tidak tahu. Jadi yang menjadi keberatan kami dan ganjilnya di situ saja, Pak. Harapan kami ya pasti. Terus yang pertanyaan kedua nih Pak, tentunya kan di dalam sebuah kepengurusan yayasan itu kan ada yang namanya struktur ya. Betul. Ketua, sekretaris, bendahara. Iya. Bagaimana seorang Ustadz Arifin bisa mengambil anggaran untuk pembuatan sertifikat itu? Apakah itu di luar atau atas pengetahuan pengurus juga itu? Ya kalau kita sih awalnya karena kita bersama-sama saling percaya terkait pembiayaan dan lain-lain dibebankan kepada yang bernilai 750 juta itu. Tapi dengan satu catatan, pasti atas nama sertifikat Yayasan Ghafur Rahim. Itu saja, karena modal kepercayaan saja, Pak. Kami kan bukan orang biasa, bukan seorang kiai ataupun ustadz. Kami hanya aktivis sosial di Peksos, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Itu saja. Jadi kesimpulannya Bapak Ajis ini tadinya mempercayakan urusan soal penyertifikatan ini kepada Pak Ustadz karena
memang tadinya awalnya Tuh, ya saling niatnya percaya. sama ya. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Ajis nih ketika sebetulnya ini nih yang menarik lagi. Sebetulnya posisi Pak Ajis sendiri di dalam akte yayasan itu sebagai apa nih? Ya, kalau awal dulu saya sebagai ketua panti asuhan, tapi mengingat ada kesibukan dan hal, saya di dinas sosial sebagai pekerja sosial masyarakat, sebagai pendamping dan penyuluh terkait permasalahan-permasalahan sosial yang dikemas dalam program Kementerian Sosial, dan saya sebagai komandan kebencanaan waktu itu banyak kesibukan terkait aktivitas saya, dan prinsipnya karena yayasan sudah terbangun berarti tugas saya sudah beres dan dicantumkan di akta juga. Untuk awal merintis saya tidak dimasukkan Dari perintisan mah waktu dari perintis awal. Bapak nggak masuk, Pak Ustadz Arifin Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak ada, karena posisinya kita penggerak di penggalangan dana, itu saja. kemudian apakah ada perubahan akte? Nah, waktu itu karena pertimbangan orang tua yang statusnya sebagai ketua, kita berembuk dengan pengurus untuk nama Pak Ajis karena partisipasi membangun dan mengembangkan panti asuhan dimasukkan oleh keluarga di akta sebagai sekretaris di akta. Bapak itu Pak Ajis. Betul. Terus Pak Ustadz Arifin Tidak ada. Tidak Pak masuk Ustadz pengurus. Arifin tidak masuk di akta. Dia hanya statusnya tetap sebagai donatur karena aktivitas Pak Ustadz seorang kiai besar yang dakwahnya keliling dunia, padat jadwalnya. Ini Pak, kalau begitu kan sebetulnya tinggal fungsi apa namanya, optimalisasi fungsi pengurus ya. Betul, betul. Ketika pengurusnya tidak tercantum, kok yang tidak tercantum kok bisa Nah, itu. ikut-ikutan, ini juga Nah, itu. menjadi mungkin pertanyaan banyak orang juga ini. Nah, itu Pak. Jadi mungkin ya barangkali kami salah. Jadi kami meluruskan, kami menduduki sekarang menjadi ketua itu atas dasar karena ibu sebagai ketua Yayasan Ghafur Rahim Bu Hajah Ida meninggal Ya. Dan berdasarkan ADART Berdasarkan yayasan, ADART penggantinya adalah sekretaris, itu pun hanya sementara Pak. Terus ada di pasal berikutnya Iya. ketika untuk pemilihan definitif itu siapa saja sebetulnya di dalam ADART itu yang punya hak suara. Betul, betul. Nah, terkait itu mungkin yang terdaftar di akta saja. Ada berapa orang Pak? Nah, yang kalau dulu kan dari mulai Pak Abdullah Awabdoman sebagai pembina dan Bu Ida sebagai ketua umum, ada juga Pak Ustadz Ayi di sana sebagai guru ngajinya dilibatkan, Ibu Dewiana Fitri sebagai bendahara, Bu Ica Herunisa sebagai sekretaris. Nah, cuma itu saja Berarti mungkin yang cuma bisa 4 menjadi ya, 4 penentu. nama ya? Ya, betul. Dan itu Yang sampai berhak. saat ini belum ada pemilihan. Belum ada. Masih Iya. bersifatnya Kan. ketua sementara. Iya, karena sifatnya kami sebenarnya masih berduka, Pak. Iya. Nah, kembali lagi ke masalah sengketa nih Pak. Iya. Ini sebetulnya persoalan ini kan belum terdaftar di pengadilan ya. Belum Terdaftar. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Ya, Kita doakan. mudah-mudahan tidak kita bisa ini Oh. silaturahmi. Namun di poin terakhir ini, Iya. inti persoalan ini ternyata karena Pak Ustadz Arifin merasa Memiliki karena dia atas nama ya, atas Betul. nama sertifikat tanah yayasan itu atas Iya. nama. Ya meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa ini bukan berasal dari uang pribadi. Iya, betul. Namun Pak Ustadz Arifin merasa ini haknya mungkin Iya, ya. betul. Dan ada surat dari Pak Ustadz Arifin Iya. agar dikosongkan. Kosongkan 3 kali 24 jam. Dan Bapak keberatan juga atas Keberatan. pengosongan ini. Karena tidak sederhana Nah. Pak untuk pindah itu. Jika, ya pertanyaan terakhir nih Pak, jika ini tidak menemukan titik temu, Iya. apakah pihak Bapak atau pihak Ustadz Arifin yang akan menggugat ke pengadilan? Ya kalau itu mungkin itu situasional Pak ya. Kalau misalkan saya
ke Pak Ustadz. Itu bagaimana kalau saya sebagai pimpinan yayasan sekarang, bagaimana caranya agar hak yayasan dikembalikan seperti rencana awal, yaitu status tanah dari jamaah untuk yayasan, peruntukan dan sertifikatnya juga atas nama yayasan. Itu saja Pak. Terkait nanti di pelaksanaan, silahkan nanti mau Pak Ustadz masuk di perubahan silahkan, karena kami hanya ada mandat sebagai peksos, sebagai anggaplah pendamping dan penyuluh terkait masalah penanganan anak-anak penyandang masalah. Tugas kami kalau sudah kondusif itu menjadi tugas kami beres. Itu saja. Terakhir ya Pak, harapan Bapak mungkin kepada Pak Ustadz Arifin, mudah-mudahan Pak Ustadz Arifin menonton tayangan ini. Iya. Dan insya Allah tayangan ini juga dibaca oleh Muspika, karena tayangan di kami ini alhamdulillah para elit ketua DPR juga pada nonton semua ya. Betul Pak. Pada kesempatan ini mungkin Bapak ada yang ingin diharapkan, kalau mudah-mudahan sih sengketa apapun juga sebetulnya kalau dibicarakan sebenarnya tidak ada yang bisa diselesaikan. Betul Pak, harapan kami seperti itu. Harapannya seperti apa Pak sampai? Harapan kami mungkin atas nama pengurus panti asuhan Yayasan Ghafurur Rahim menghimbau kepada Pak Ustadz Arifin, jalin silaturahmi, kembalikan kepada rencana awal saya dan Pak Ustadz untuk kembali memajukan panti asuhan Ghafurur Rahim yang insya Allah sudah dikenal, diketahui di pemerintahan, di kementerian, di para donatur dalam dan luar negeri. Harapan saya, kenapa tidak, mari kita bergandeng tangan ya, bersama-sama untuk mengembangkan yayasan kembali. Itu saja mungkin Pak harapan saya, mudah-mudahan. Nah, jadi harapan kami itu seperti itu Pak. Seperti biasa aja, kami diberikan mandat dan kepercayaan bagaimana caranya agar yayasan ke depan bisa lebih maju lagi atas dasar sinergi dua pihak yang saat ini sedang berselisih gitu. Karena dengan bersama-sama ya, kita bersama-sama kuat ya, bisa untuk kuat mengembangkan apa, kan ini mah bukan perusahaan, bukan PT, bukan CP, ini adalah sebagai lumbung pahala untuk kita semua. Amin. Saya prihatin orang-orang yang di luar sana yang menyisihkan dananya untuk yayasan, yang sudah ikut donasi, yang berdonasi. Ada satu harapan mereka itu, semoga dia ikat baiknya, mungkin semua sama ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Demikian pemirsa Rumah Bersama Orang Cianjur, Law News Jabar dan Majalah Nasional. Perbincangan kali ini tidak ada maksud untuk memperkeruh situasi, namun tadi sudah dijelaskan harapan Pak Aji sendiri juga inginnya tidak ada sengketa. Betul. Tapi yang awalnya baik kembali baik. Mudah-mudahan semua pihak yang dimaksud dalam sengketa ini juga membaca dan mendengarkan channel ini, dan mudah-mudahan ada hikmah di balik peristiwa ini. Amin. Demikian hari perbincangan kali ini kita cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.